banyak rumah-rumah yang dijarah. Pertama, katanya lokasinya dekat. No, tidak. Ada oknum yang sakit hati membayar orang untuk melakukan penjarahan tersebut. Ada tempat-tempat yang dibakar. Itu mereka dibayar. Oknum-oknum yang dibayar, oknum-oknum yang disuruh untuk menghancurkan pemerintahan. Siapa yang bayar? Ruang lingkup kecil di pemerintahan. Itu banyak ditangkap, kasus-kasus korupsi banyak digali terus, sehingga menyebabkan mereka itu dendam pada ketuanya dan menghasut pasangannya. Perpecahan itu disukai banyak orang, dan bahkan orang di sekitarnya udah tahu perpecahan itu. Kakek Mian, leluhur Mian pernah menyampaikan pesan tentang keadaan negaranya. Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube Mian Sumaryana. Jadi kali ini Mian itu kayaknya ngevlog ya, bukan podcast. Jadi ngevlog aja, biasa aja, santai aja, lagi di kamar. Nah, banyak banget pertanyaan ke Mian, Kak, bagaimana pandangan kakak mengenai tragedi pemerintahan, tragedi kemarin yang demo itu, dan liatin dong kondisi pemerintahan sekarang, baik dari eksternal atau internal. Mungkin ini agak sensitif kontennya, agak sensitif, dan Mian juga tidak memaksa kalian untuk percaya dengan apa yang Mian katakan. Di sini Mian hanya ingin berbagi cerita, berbagi informasi, dan yang nggak suka atau tidak setuju boleh di skip. Dan Mian juga manusia biasa, ada kekurangan dan kurang lebihnya. Jika ada tutur kata yang salah, Mian mau minta maaf dulu sebelum Mian jelasin. Dan di sini dalam meramal, Mian menggunakan air putih, ya, bukan pakai media lain. Jadi Mian menggunakan energi batin. Otomatis saat Mian melihat gambaran itu ada energi batin Mian yang keambil, dan bisa jadi kayak Mian makin drop. Terus juga Mian makanya saat melihat meramal itu Mian harus energi batinnya harus sehat walafiat, dan doain selalu Mian selalu sehat, dan semoga apa yang Mian lihat, apa yang ada dalam gambaran pesan alam kepada Mian itu bisa Mian sampaikan dan bisa jadi yang terbaik buat kalian semuanya. Mian gak sendiri, ada bocil-bocil di belakang, dan ada Samantha juga. Samantha lagi tebak di mana, di samping Mian. Ini Samantha. Nah, Samantha itu adalah ini. Samantha kepo masuk. Nah, jadi Samantha, gimana menurut Samantha keadaan sekarang? Iya kan? Makanya kalian dengar nggak Samantha bilang apa? Samantha bilang, tetot. Jadi inilah menurut Mian, pandangan Mian, dan terserah kalian mau percaya atau tidak. Samantha, kita ngobrol bareng, kita duduk. Jadi Mian simpan Samantha itu di depan Mian. Karena kalau Mian pegang terus agak repot ya guys. Ya, jadi ini Samantha. Kita naris dulu. Kita selfie dulu. Jadi ini ngevlog, namanya ngevlog kan pasti ya bebas lah ya. Kita naris. Biar gak terlalu serem. Kalian tuh bilang Mian serem-serem mulu sih, mentang-mentang ada Samantha. Kalau Mian serem. Kayak gini dibilang serem. Kayak gini. Kalau kayak gini. Udah. Kita lanjut aja ke pembahasan. Mian simpen dulu Samantha. Samantha di sini ya. Oke. Jadi gini.
Pertama, Mian mungkin dari pihak internal dulu. Sudah lama Mian mempunyai gambaran ini. Jadi Mian pernah bilang kan satu pasangan ini tuh ibarat kata singa dan elang. Singa dan elang itu mulai terpisah. Pikirannya tidak satu, pikirannya terbelah, pikirannya tidak mau mengalah, pikirannya emosi, pikirannya salah satu dari mereka terkadang nafsunya terlalu besar sehingga ingin menjatuhkan di situ. Dan perpecahan belah ini sudah terlihat saat akhir tahun kemarin, dan itu terjadi karena pertama ada orang yang mengadu domba mereka, ada orang yang menghalalkan berbagai cara untuk menggagalkan visi misi mereka. Itu ditambah ketuanya itu sudah melakukan banyak kebenaran, banyak aib-aib yang terbongkar, seperti kasus-kasus korupsi itu banyak ditangkap, kasus-kasus korupsi banyak digali terus, sehingga menyebabkan mereka itu dendam pada ketuanya dan menghasut pasangannya. Kalau terlalu to the point, nanti Mian yang salah. Mian anak indigo yang dimana belum punya apa-apa. Mian hanya menyampaikan apa yang Mian lihat. Dan di sini bahkan Mian lihat perpecahan itu disukai banyak orang. Dan bahkan orang di sekitarnya udah tahu perpecahan itu. Pikirannya udah nggak sinkron antara ketua dan pasangannya. Terus juga ditambah umurnya yang muda, banyak yang hipnotis, banyak yang menghasut sehingga membenci yang ketua. Terus juga gimana coba mau maju kalau dari pihak internalnya aja itu tidak sejalan, tidak searah. Bahkan dalam satu ruang lingkup itu semuanya tidak mau mengalah. Mereka memberikan ekspresi baik, tapi hatinya yang tidak sinkron dengan ekspresi tersebut. Banyak ekspresi yang dimana ekspresinya baik, ekspresinya itu menghargai, tapi hatinya berkata tidak. Lalu bagaimana? Kita akan menyatukan pikiran, kita akan maju, kita akan percaya. Kan Mian bilang, waktu akhir tahun kemarin akan ada upgrade di sistem pemerintahan. Bahkan juga waktu di YouTube Ganjil Misteri, kakek Mian, leluhur Mian, pernah menyampaikan pesan tentang keadaan negara ini. Terbukti, beliau sampai menangis, beliau sampai meneteskan air mata yang dimana perjuangan beliau di zaman dulu seakan-akan sia-sia. Mian juga tidak bisa berkata-kata saat beliau menyampaikan itu semua. Karena jujur itu Mian dimasukin leluhur, no settingan. Kalian bisa tanya aja tim, tanya kru di situ, gak ada settingan sama sekali, videonya juga mengalir. Karena konten jika ada settingan pasti banyak yang di-cut. Itu nggak ada. Itu mengalir. Kenapa demo kemarin itu sampai segitunya? Jujur, ada provokator hebat yang membuat rusuh. Termasuk penjarahan. Kenapa banyak rumah-rumah yang dijarah? Pertama, katanya lokasinya dekat. No, tidak. Ada oknum
yang sakit hati membayar orang untuk melakukan penjarahan tersebut. Ada tempat-tempat yang dibakar. Itu mereka dibayar. Pendemo yang Mian lihat, yang benar-benar pendemo, itu rata-rata dari mahasiswa. Mereka berpendidikan. Mereka tahu betul bagaimana caranya menyampaikan. Dan mungkin sekarang sudah terkuak. Oknum-oknum yang dibayar, oknum-oknum yang disuruh untuk menghancurkan pemerintahan. Siapa yang bayar? Ruang lingkup kecil di pemerintahan. Terserah mau percaya atau tidak. Yang membayar, yang mendanai adalah orang ruang lingkup terdekat di pemerintahan. Bukan yang jauh. Anggota, tentu. Dari mana dana mereka? Dari lambang. Clue dari Mian, dana mereka dari lambang. Dari bendera. Dari sakit hati orang yang sudah ditangkap. Seharusnya emang undang-undang soal perampasan aset itu memang benar, harus dilakukan. Dan jika terlihat aibnya dan terbongkar aibnya, jangan pernah berikan kesempatan yang kedua. Upgrade semuanya. Tidak ada kata kedua kali. Jika ada kata maaf dan diberikan kesempatan yang kedua kali, mereka mungkin akan berubah. Tapi belum tentu perubahan itu memang konsisten. Belum tentu perubahan itu akan komitmen. Akan mengulangi itu lagi. Bahkan saat ular dimasukkan ke dalam sangkar yang isinya ular-ular kecil, maka ular besar akan memakan itu semua. Tapi ini bocoran dari Mia. Saat tikus-tikus berdasi di dalam satu sangkar, tolong masukkan ular berbisa satu aja. Karena mereka akan memakan semua tikus-tikus tersebut. Yang nggak tahu artinya, tolong artikan aja ya. Dan jujur, pemerintahan sekarang tuh Mian sudah bilang, bagus. Bahkan leluhur Mian pun bilang, kakek Mian pun bilang, bagus. Tapi bawahannya yang tidak bagus. Dan di sini masih ada kasus apa ya ini? Seperti kasus kalau di air di sini seperti ada kasus korupsi yang sangat besar perihal pembangunan yang udah diketahui Bapak Ketua kita, tapi masih diam mencari bukti. Dan dia selalu disudutkan oleh orang banyak, oleh orang-orang yang salah. Ya sekarang ini, orang yang melakukan kesalahannya 1000, orang yang benarnya cuma 2. Bagaimana dia bisa bertahan? Bagaimana dia bisa mengungkap kalau semuanya mulutnya itu panas? Susah kan? Dan apalagi ya yang Mian sampaikan ya? Yang pertama tadi itu yang demo itu ada oknum yang membayar, membuat kisruh, membakar ini itu dan membiayai. Dan sebenarnya banyak sekali orang-orang yang dibayar, untuk menjatuhkan ketua. Tapi sabar Pak, ini adalah perjuangan menuju kesuksesan. Ini adalah tantangan di mana Bapak harus meng-cut off orang-orang yang buruk, jangan diberikan kesempatan kedua kalinya, jangan dibaikin. Ya namanya orang tua sayang kepada anak pasti memberi kesempatan. Jangan.
itu akan menusuk. Karena gini, orang terdekat dia itu tidak perlu berlari untuk menusuk. Dia cukup tancapkan pisau ke dalam tubuh langsung. Sedangkan kalau orang jauh dia harus berlari dulu, dia harus hati-hati. Sedangkan kalau orang terdekat kita menusuk tinggal tusuk. Itu yang ada di pemerintahan. Ditambah ada negara lain yang tidak suka kepada kepemimpinan kita. Banyak kok negara-negara yang tidak suka dengan beliau. Karena apa? Ada negara yang beliau tuh gemetar saat berhadapan dengan beliau. Karena beliau orangnya konsisten, komitmen, keras juga orangnya. Jadi gemetar. Di situ mengambil alih keadaan dan ikut serta dalam kesempatan. Itu dari eksternal, dari luar. Tambah ada korupsi juga di bidang ekspor impor, yang dimana mungkin ada sempat masalah, sempat terkuak, dia balas dendam. Dan kalian perlu ketahui, media luar ada yang dibayar untuk memviralkan. Siapa? Oknum ini, oknum orang yang membuat kisruh, bayar orang untuk membuat kerusuhan. Jadi media luar lain juga sama. Ikut terhipnotis, yang awalnya media luar cuma beberapa yang diundang, yang dibayar, jadi aja viral. Media lain ikut-ikutan. Tidak menutup kemungkinan. Ini pandangan Mian ya, sebagai indigo ya. Dan melihat di air ini ya, pergerakannya. Dan Mian juga tidak memaksa kalian untuk percaya dengan apa yang Mian katakan. Di sini Mian hanya ingin berbagi cerita, berbagi informasi, dan sharing, dan menjawab semua pertanyaan kalian. Kalau kalian nggak suka, skip aja. Gitu kan. Mian hanya manusia biasa. Dalam berkonten pun Mian sudah berhati-hati, dan ya namanya hidup, kita tidak selalu ditempatkan dengan orang-orang baik. Kita tidak selalu ditempatkan dengan orang-orang yang sama pemikirannya. Karena setiap manusia berhak menyampaikan pendapat. Dan di sini Mian juga menyampaikan pendapat itu. Apa yang Mian lihat, ya Mian utarakan. Dan di sini Mian semoga melihat gambaran buruk tentang beliau. Semakin tertekan, semakin banyak tantangan, beliau sampai jatuh sakit. Semoga itu nggak terjadi. Dan Pak, tolong jaga kesehatannya. Beliau itu luar biasa. Beliau tuh tidak hanya menggunakan pikiran. Beliau tuh selalu menggunakan hati dalam menjalankan segala sesuatunya. Dan beliau tuh selalu menggunakan bukti. Tidak salah kaprah. Beliau sosok yang luar biasa. Dan ingat, leluhur saat ini ada di samping Bapak. Mian di sini menyampaikan beliau akan selalu memberikan energi positif. Dan jika Bapak gagal, jika Bapak jatuh, dan akan ada bencana besar. Jika Bapak tidak bertahan dan Bapak jatuh, orang yang salah itu sampai naik, maka alam pun tidak setuju dan akan ada bencana besar. Terbelahnya pulau. Entah, Mian juga bingung mau berkata apa lagi. Mian dari kemarin diam, berpikir bagaimana cara untuk menyampaikan kepada kalian. Karena waktu tahun kemarin aja Mian speak up di YouTube Mian kehack soal kebakaran suatu mall yang Mian ungkap, dan ternyata yang Mian bilang itu sampai nggak ada bukti karena mereka pakai air keras untuk menutupi bukti pembunuhan, bukti sidik jari dan lainnya. Sampai YouTube Mian hilang. Dan di sini Mian sampaikan juga, Mian sebisa mungkin Mian akan speak up apa yang Mian lihat, karena tidak semua orang memiliki kemampuan, apalagi kemampuan batin
Mungkin kalau kalian melihat orang ahli-ahli menggunakan media gitu banyak, tapi hanya sebagian orang yang bisa menggunakan batinnya untuk melihat gambaran dan ya membutuhkan energi. Dan kalau kalian lihat, semakin kita menggunakan energi batin, badan akan lemah, semakin lemah dan akan menjadikan sebuah penyakit. Dan mungkin itu aja dari Mian, penjelasan dari Mian, sedikit penjelasan dari Mian soal keadaan pemerintahan. Ini masih panjang, belum di akhir tahun akan ada ledakan hebat. Di akhir tahun akan ada ledakan hebat, akan ada komplotan yang ingin menyerang pemerintahan. Semoga itu nggak terjadi, karena Mia lihat di sini ada senyuman yang lebar dan hatinya busuk. Ada orang yang duduk seperti raja, tapi dia ingin menghancurkan. Ada orang manis, perkataan, perbuatan, tata krama, tapi licik. Semoga, mari kita berdoa bareng-bareng, keadaan Indonesia bisa lebih baik, keadaan pemerintahan bisa lebih baik. Mian bantu dengan energi Mian, dengan bantuan alam, menyatukan energi alam semakin dalam, semakin dalam, semakin dalam. Lalu Mian luaskan energi alam, energi positif, dan untuk melawan energi negatif. Semoga orang-orang yang tidak baik perlahan pergi hilang. Orang-orang buruk dijauhkan dan disisakan. Orang-orang baik yang hatinya, yang jiwanya, yang raganya diisi oleh para pahlawan. Mereka sudah berbaris, mereka sudah berdekatan, mereka akan merasuki tubuh-tubuh orang baik, tubuh-tubuh orang yang suci, dan hatinya yang iri, dengki perlahan akan menghilang, perlahan akan mundur dari peradaban. Mian tadi ngomong apa ya? Intinya, Mian ngomong apa tadi? Mana video ini Mian nggak akan Mian cut, Mian langsung upload. Ya udah, intinya gitu guys. Jadi Mian hanya manusia biasa, dan Mian juga tidak memaksa kalian untuk percaya dengan apa yang Mian katakan. Di sini Mian hanya ingin berbagi cerita, berbagi informasi, dan Mian juga tidak butuh pengakuan dari banyak orang untuk kalian mengakui Mian indigo atau Mian bukan, atau Mian settingan atau sebagainya. Mian juga tidak butuh itu semua. Di sini Mian hanya melakukan apa yang Mian ingin lakukan. Mian lakukan ini sesuai dengan pertanyaan kalian. Dan selengkapnya, jika ada tutur kata, perkataan Mian yang salah, Mian mohon maaf sebesar-besarnya. Dan keadaan batin Mian juga sedang tidak, keadaan batin dan fisik Mian juga sedang tidak baik sekarang. Mian mohon doanya, dan semoga yang menonton video ini kita selalu dilindungi oleh Tuhan, diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang berlimpah, dan orang-orang yang tidak baik dijauhkan. Semangat untuk kita semuanya. Mari kita lawan ketidakadilan. Mari kita bantah semua orang-orang yang tidak baik. Semangat terus. Bye-bye. Inilah vlog Mian. Samantha, ada yang mau disampaikan nggak?
Udah kakak semua diborong. Oh, ya udah. Jadi itu mungkin ya, Samantha tuh. Udah, dan Mian, Samantha, mohon pamit. Kakak selfie dulu dong. Oh ya udah, selfie dulu. Lebih lucu lagi. Lebih lucu. Yang lucu dong. Emang ini kurang lucu ya? Maaf. Itu serem. Kok kayak nangis? Ah, udah serba salah Samantha. Udah, dia kalau lagi bercanda gitu guys. Yaudah, bye-bye.